Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan beribadah dan karena itu mari arahkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan karena itu jemaat Tuhan diundang berdiri sambil dengarkan ajakan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diperkenankan untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan Allah kita yang hidup. Marilah kita memuliakan Tuhan sambil nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh Menghadap Tahta Bapa-Ku. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Kita telah habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nats yang membimbing kita dalam ibadah ini. Nehemia 2 ayat 18. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya Tuhan, tolong aku. Ya Tuhan, tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam penghayatan ungkapan pemazmur, maka saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu yang datang menyembah Dikau di dalam roh dan kebenaran. Sambil bersyukur kepadamu untuk segala kasih karunia, rahmat dan berkat-Mu yang Engkau anugerahkan menjadi bagian kami. Kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan dalam persekutuan yang kudus saat ini pun, dalam kerendahan hati kami datang mengakui segala dosa, kesalahan, pemberontakan kami kepadamu Tuhan. Apapun dan siapapun kami menyadari sungguh segala keterbatasan insani. Dan tidak ada satu perkara yang dapat kami sembunyikan di hadapan Engkau Allah yang maha mengetahui. Sambil berilah roh-Mu bagi kami, supaya kami mampu menata hati, pikiran, tindakan kami, agar hidup menurut maksud dan rencana-Mu. Pengampunan-Mu melayakkan kami untuk mampu menjalani kehidupan yang berkenan padamu, sambil disertai tekad dan komitmen untuk hidup yang lebih memuliakan Tuhan. Inilah kami Tuhan yang datang mengaku dosa, sambil percaya pada janji pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Karena kami sungguh yakin Engkau Allah sumber kasih adanya, yang sedia menyambut dan membenarkan kami. Sehingga kami boleh beroleh rahmat kasih setia-Mu dalam hidup di jalan-Mu. Dalam nama Yesus penebus dosa, kami bawa pengakuan ini. Amin. Mari sambut dengan pujian, oh Allahku, jenguklah diriku. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka kepadanya diberitakan janji tentang pengampunan Allah. Sebagaimana Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sambut dengan pujian, ku heran juru selamatku. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, kami menyembah. Dan dalam kerendahan pun kami datang kepadamu sebagai satu persekutuan umat-Mu yang beribadah. Yang Kau siapkan untuk boleh menghayati dalam persekutuan ini maksud firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Kami sungguh percaya bahwa kami bukan hanya diberi hati untuk menghayati, memahami firman-Mu, tetapi hati yang digerakkan untuk melakukan firman dalam kehidupan dimanapun Tuhan mengutus pakai kami. Sehingga oleh pekerjaan Roh Kudus, kami diberkati dan siap untuk menjadi berkat. Ini kami yang berdoa dan bermohon kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan dalam persekutuan bersama selaku Gereja Masih Injili di Minahasa. Dalam persekutuan bersama kita akan menghayati bagian firman menurut 2 Tawarik pasal 34 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik pasalnya yang ke-34 dibaca ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia menemukan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para nabi dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai ke kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang boleh memungkinkan kita ada sebagaimana ada menikmati minggu yang ketiga di bulan Mei 2020. Dan oleh perkenanan Tuhan, kita boleh dibawa pada penghayatan bagian firman 2 Tawarik 34 ayat 1 hingga ayat 7. Dari tema mingguan warga Gemim, spiritualitas membangun bangsa. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, bicara soal spiritualitas atau spiritual selalu berkaitan dengan pengalaman manusia tentang kebatinan dan kerohanian.
ataupun bisa dikatakan pengalaman iman seseorang dalam perjumpaan dengan Tuhan yang membuat dia semakin memberi arti bagi kehidupan ini. Dan oleh karena itu saudara-saudara, dalam memahami spiritualitas kehidupan seseorang, yang tentu ditentukan salah satunya dari bagaimana dia memiliki hubungan yang karib dengan Sang Pencipta, tetapi juga bagaimana diwujudkan dengan respon imannya atas penghayatan kasih Sang Pencipta dalam kehidupan, sehingga dia mampu berbuat nyata atau berbuat sesuatu yang bisa menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab 2 Tawarik bacaan kita saat ini hendak menceritakan kepada saya dan saudara tentang kehidupan umat Israel setelah keluar dari pembuangan di Babilonia. Proses pembuangan menjadi cara yang tepat untuk membawa umat menyadari sungguh tentang siapa Tuhan dan bagaimana karyanya. Tetapi juga menyadari tentang keberdosaan mereka di hadapan Tuhan yang menempatkan mereka untuk ada di Babel dan mengalami keadaan di dalamnya menjadi sebuah pelajaran berharga bagi mereka. Dan oleh karena itu ketika keluar dari pembuangan Babel, maka ada banyak hal dalam kehidupan umat Israel yang perlu kembali ditata, diatur, dibangun kembali, salah satunya yaitu bait suci Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan dari bagian 2 Tawarik ini juga menceritakan tentang bagaimana peran para raja yang memerintah. Tetapi juga secara khusus pasal 34 ayat 1 hingga 7 mengungkapkan tentang pengalaman kehidupan seorang raja yang memerintah dan memimpin Yehuda dan Yerusalem. Dialah sosok Raja Yosia. Yosia artinya semoga Yahweh menyelamatkan. Dan Yosia ini adalah raja ke-16 yang memerintah Yehuda dan Yerusalem. Dan ketika dia menjadi raja di umur yang masih muda, 8 tahun saudara-saudara, ia memerintah dalam kepemimpinannya selama 31 tahun lamanya. Dan Allah berkenan menghadirkan dia. Allah punya rencana yang indah dari dan melalui kehadiran dan kepemimpinan Raja Yosia. Dan karena itu saudara-saudara, memang dalam kitab 1 Raja-Raja 13 ayat 2 pun mengungkapkan nama Yosia pertama kali disebutkan. Di mana dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 2 mengatakan bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atas imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Saudara-saudara, Allah memakai Yosia menjadi alat di tangan Tuhan di usianya yang masih muda. Tetapi juga dalam proses di mana Allah menghadirkan Yosia dalam rencananya bagi umat Tuhan, maka Yosia pun dalam kehadiran dan sekaligus dalam kepemimpinannya, dia mendasari kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan itu yang menjadi daya dorong yang kuat untuk bagaimana Yosia mampu dan terpanggil secara bersama untuk berbuat nyata bagi kaum sebangsanya. Dalam bagian firman Tuhan dijelaskan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dalam kenyataan melakukan apa yang benar terkait dengan
Dalam kepemimpinannya dia mengikuti apa yang menjadi hukum, ketetapan, dan aturan Tuhan yang diprioritaskan dalam kepemimpinannya. Bahkan pun dalam tahun ke-8 pemerintahannya, di usia 16 tahun, Yosia dalam bagian firman Tuhan, dia mulai mencari Allah. Dia mencari Allah. Dan keutamaan Allah dalam kehidupan Yosia menjadi prioritas. Dan pada tahun ke-12 pemerintahan pun di usia 20 tahun. Firman mencatat bahwa Yosia dihadirkan dan dalam upaya dia menghadirkan cara yang tepat untuk bagaimana menyadarkan umat pada kehidupan yang takut akan Tuhan. Upaya yang dilakukan Yosia adalah mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, secara khusus bait suci Tuhan yang hendak didirikan kembali. Namun diawali dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Yosia mentahirkan segala sesuatu. Mentahirkan artinya membersihkan segala bentuk praktek-praktek dan cara kehidupan yang dilakukan umat yang tidak berkenan pada Tuhan. Di mana bukit-bukit pengorbanan, ada tiang-tiang berhala, patung-patung yang digunakan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain yang didirikan kembali oleh Manasye tetapi dimusnahkan oleh Raja Yosia. Mesbah para Baal dirobohkan. Bahkan dia menghancurkan pedupaan tempat pembakaran. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah. Hal ini menunjukkan bahwa Yosia telah melenyapkan cara kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini yang diupayakan oleh Yosia. Yosia menjadi seorang pemimpin yang meneladankan hidup yang takut Tuhan. Dan itu dilakukan atas dasar panggilannya untuk menjadikan hidup umat kembali pada jalan pertobatan dan menikmati kehidupan dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, rencana Allah yang indah bagi Yosia telah menempatkan dia sebagai pemimpin yang hidup takut Tuhan. Seorang pemimpin yang berbuat nyata bagi umatnya. Dan oleh karena itu saudara-saudara, spiritualitas kerohanian seorang Yosia amat teruji dan sungguh menjadi teladan dan inspirasi bagi kehidupan kita sekalian. Seorang Yosia di usia muda bukan hanya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi juga dia berusaha menetapkan hidupnya dan umatnya memahami pentingnya hati yang terarah kepada Allah. Dan komitmen ini kiranya juga akan dimiliki oleh kita sekalian sebagai warga gereja. Memiliki komitmen iman yang kuat, iman yang teruji di balik tantangan, iman yang mampu berbuat nyata semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita disadarkan untuk memiliki dari bagian firman ini kedewasaan rohani yang tidak hanya ditentukan seberapa lamanya kita menjadi orang percaya, tetapi dari sejauh mana kehidupan yang semakin diperbaharui di dalam Kristus. Tetap tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, karena di hidup yang kita jalani, yang tidak sepi dari tantangan dan pergumulan, ada banyak hal yang bisa saja membuat kita mengingkari iman. Diperhamba dengan kehidupan dunia yang semakin membawa kita untuk tidak lagi mampu menjaga jati diri dan identitas diri. Kekayaan, jabatan, kehormatan, popularitas dan semua hal bisa saja membuat kita mengingkari Tuhan. Ataupun dalam kehidupan kekristenan, ada banyak hal yang bisa saja dijadikan sebagai ilah-ilah modern yang membuat kita tidak lagi mampu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya.
Karena itu memiliki sikap seperti Yosia. Dia mampu merombak cara hidup beribadah umat dan cara beribadah yang salah. Dibawa pada kehidupan yang semakin takut akan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini juga mengajak kita, marilah kedewasaan spiritualitas kita bukan hanya ditentukan dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi juga dalam memahami kehidupan kita sebagai warga gereja yang merupakan bagian integral dari NKRI untuk bagaimana hidup saling menghidupkan antar sesama. Apalagi dalam masa pandemi virus COVID-19 ini membawa kita semakin berbenah untuk semakin melihat segala sesuatu dan semakin berintrospeksi diri dan menempatkan diri sebagai gereja yang juga memiliki kepekaan terhadap kondisi ini. Kita tetap diajak oleh Tuhan untuk mampu menyatakan kehadiran kita sebagai gereja yang berbuat, gereja yang bersaksi, dan tetap menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah untuk memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berkemakmuran, tetapi juga kehidupan yang benar-benar membawa kita kepada sebuah keadaan diluputkan dari masa pandemi ini. Semua benar-benar diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup yang kita jalani bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang berbuat. Itu jugalah yang oleh Paulus katakan, bahwa sesungguhnya baginya hidup ini merupakan sebuah anugerah, tetapi juga hidup di dalam Kristus mampu menjadi berkat. Karena hidup ini juga adalah kesempatan. Tuhan memberkati kita untuk tetap memiliki semangat seperti halnya Yosia. Spiritualitas rohani, spiritualitas membangun yang semakin terarah pada kepujian bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan dan menghayati kasih Tuhan yang teralami dalam kehidupan kita sambil memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur. Kita nyanyikan NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita akan berdoa, maka mengajak setiap kita, pribadi dan keluarga, dalam setiap permohonan dan kerinduan kita, sambil percaya bahwa doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya dinyatakan Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Dikuduskan dan dimuliakanlah kiranya namamu ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Juru Selamat kami. Sebab hanya oleh anugerah dan kasih-Mu, kami boleh diperkenankan untuk boleh menikmati lagi persekutuan yang memuliakan Tuhan. Kau berkenan segenap pujian, doa dan firman boleh menjadi bagian kami. Kami bersyukur karena oleh rahmat kasih setiamu yang besar, boleh menempatkan kami gerejamu untuk ada di tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kami bukan hanya hidup untuk kami dan persekutuan sebagai gereja yang melayani, tetapi kami terpanggil juga untuk bagaimana
meneladan sikap, bahkan spiritualitas, kerohanian seorang Raja Yosia. Bagaimana dia mampu mewujudkan hidup yang takut akan Tuhan, bahkan memprioritaskan Tuhan dalam kepemimpinan, tetapi juga memiliki jiwa membangun bangsanya. Kiranya ini juga menjadi panggilan bersama kami sebagai gereja yang melayani, sehingga kami ada menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kami pun berdoa dalam hidup berbangsa, ketika melewati masa-masa pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan bersama kami. Biarlah Tuhan memberkati, supaya semua orang yang terpanggil membangun tetapi juga dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran, maka berkatilah semua pihak yang telah bekerja maksimal dan terus berupaya dalam menangani masa-masa sulit ini. Kau berkati para pemerintah kami dengan berbagai upaya, termasuk juga di dalamnya semua yang memberi diri sebagai para pekerja medis, TNI dan Polri, para relawan yang juga berusaha dan bekerja dalam membangun upaya memutus mata rantai penyebaran virus. Sambil beri hati yang bijaksana dan lindungilah mereka dalam melaksanakan tugas. Sambil mohon kami kepadamu Tuhan, gerakkan setiap hati warga masyarakat untuk mampu menyadari kondisi ini dan memberi perhatian kepada berbagai anjuran pemerintah dalam memutus mata rantai, sehingga kami boleh bekerja sama membangun sebuah upaya dalam rangka mengembalikan sebuah keadaan yang semakin diharapkan untuk keadaan yang lebih baik. Dan kami percaya perlindungan Tuhan akan tetap terus menjadi bagian kami. Dan kami yakini semua yang kami rindukan dipandang baik oleh Tuhan, maka biar Tuhan berkenan atasnya. Kami pun berdoa bagi pelayanan gereja Masih Injili Minahasa, bahkan juga Gemim Musafir Kleak secara khusus dalam kerja pelayanan yang terus bergiat, tetapi juga dalam berbagai upaya membangun dan menguatkan iman jemaat. Tetap diberkatilah kiranya pelayanan yang kami lakukan, supaya apapun yang dikerjakan dalam pelayanan, termasuk juga dampaknya yang turut dialami dalam kehidupan bergereja, tapi juga dalam kehidupan warga gerejamu yang ada di Gemim, secara khusus Gemim Musafir Kleak. Diberkati Tuhan, supaya kami terus satu padu melangkah, tetapi juga berbuat nyata bagi kondisi ini untuk boleh menjadikan hidup yang lebih baik. Berdoa untuk pelayanan Gemim Musafir Kleak. Kau berkati semua perangkat pelayanan, program pelayanan dan seluruh jamaah Tuhan, supaya kami tetap mampu memiliki semangat hidup beribadah, semangat hidup jalani keadaan seperti ini, supaya kami tetap yakini pertolongan Tuhan sempurna adanya dan tetap terus berpengapa dalam kehidupan kami. Berkat-Mu menyertai kehidupan jemaat yang bersyukur atas pengalaman iman bertambah usia, pernikahan kudus yang diberkati, tetapi juga berkat-berkat lainnya sekalipun di masa pandemi ini. Dikuduskan, diberkatilah kiranya, sambil teguh kuatkan iman bagi jemaat yang bergumul dengan keadaan kesehatan, tetapi juga duka cita yang dialami, beban kehidupan, masalah ekonomi, dan hal apapun yang kami gumuli. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar nyatakan kuasa-Mu yang memulihkan. Dan kami sungguh percaya di dalam Tuhan ada berkat. Dan kami siap hadapi hidup bahwa sesungguhnya Engkau ada dan terus memberkati kami kini dan selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang boleh melayani Tuhan diberkati. Bahkan semua yang beribadah dalam persekutuan di ibadah di rumah kediaman kami masing-masing. Tuhan memberkati. Supaya apa yang kami lakukan memuliakan Tuhan. Dan jadikanlah kami sebagai keluarga Kristen yang semakin tekun berdoa, tekun membaca firman, tekun beribadah. Sehingga dari semua yang kami lakukan, kami akan terus berkemenangan melewati segala keadaan yang sulit sekarang. Tapi kami yakin tetap bertahan dengan iman, karena Allah terus berkarya dalam hidup kami.
Ini kami Tuhan yang berdoa dan yang bermohon. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dan sambil nyanyikan pujian NNBT nomor 31, Dalam Dunia Penuh Kemelut. Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan menyertai kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah, Tuhan Yesus memberkati.